Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi SMK bisa. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai, mohon untuk tempat duduknya bisa dirapikan dulu, dan kalau ada sampah di samping kanan kirinya, di bawahnya untuk diambil anak-anak ya. Sudah bersih semua, rapi ya. Baik. Sebelum kita lanjutkan, minta tolong untuk ketua kelas bisa memimpin berdoa bersama, silakan. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah terlebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih anak-anak. Untuk hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua ya? Ya, baik, terima kasih. Marilah kita untuk berdiri semua bersama-sama untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu anak-anak ya. Silakan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana Aku berdiri terima Indonesia bangsaku, bangsa yang tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, silakan duduk kembali. Pelajaran kita hari ini dalam mata pelajaran coding dan KA atau kecerdasan artifisial akan membahas terkait dengan pengoperasian, pengaplikasian, dan kolaborasi perangkat kecerdasan artifisial. Sudah pernah dengar ya kecerdasan artifisial ya anak-anak ya? Sudah tentunya ya. Mari kita lanjutkan. Apa yang anak-anak tahu tentang AI atau kecerdasan artifisial itu? Kecerdasan buatan ya. Kira-kira di sini sudah ada yang pernah menggunakan AI? Pernah ya tentunya ya. Saya kira semuanya sudah pernah menggunakan AI. Bahkan kadang tidak kita sadari ternyata kita sudah menggunakannya loh, seperti itu. Kalau dalam sehari-hari AI apa yang digunakan anak-anak? ChatGPT, terus apa lagi biasanya? Gemini, Canva AI juga, Meta AI juga ya. Kalau Meta itu biasanya gandengannya dengan WhatsApp ya, di WhatsApp. Baik. Di sini anak-anak ada beberapa AI di sekitar kita ya. Contohnya di sini ada chatbot, yaitu layanan pelanggan cepat. Kalau kalian pernah mungkin di aplikasi apa, terus ada customer service yang, atau dalam bahasanya itu balasan secara sistem. Atau kalau kalian ada WhatsApp bisnis biasanya, itu kan ketika kita WA apa tuh jawabannya Waalaikumsalam, terima kasih telah menghubungi kami gitu. Itu termasuk dalam chatbot juga. Bisa loh, ada yang di sini pakai WhatsApp bisnis seperti itu juga? Belum? Nah, itu bisa dimanfaatkan. Barangkali
mohon maaf tidak bisa menerima WA karena masih sekolah dan sebagainya, itu bisa dimanfaatkan. Atau kalau kalian berjualan itu biasanya sering seperti itu. Atau yang pernah order mie daily itu kan balasannya langsung ini ya, listnya ya, biasa rel ya, disuruh ngelis langsung kan apa pesanannya, seperti itu juga masuk dalam chatbot, yaitu AI juga. Kemudian yang kedua, kreativitas digital anak-anak itu bisa menggunakan Canva. Tadi kan anak sudah ada yang menggunakan kan ya. Karena sekarang sudah sangat cepat, bisa loh kalian buat desain itu dengan hanya menggunakan prompt saja, tidak harus tempel-tempel lagi, langsung jadi desain yang kalian inginkan. Kemudian ada navigasi cerdas anak-anak. Ada yang pernah menggunakan Google Maps? Ada yang ke sekolah masih pakai Google Maps? Enggak ya, masa udah lupa ya. Nah, Google Maps itu kan apa ya? Kita sudah sangat ya tidak bisa ngatasi Google Maps ya. Google Maps kita mintanya kemana itu pasti diarahkan, dan opsinya pun mereka banyak kan, tidak hanya satu saja. Kadang dilewatkan ke jalan sempit-sempit ya. Karena apa? Karena si AI-nya atau Google Maps-nya mengharapkan kita sampai lebih cepat. Tapi ternyata jalanannya kurang bagus juga. Dan yang kesasar juga kata Lulu tadi ya. Itu juga termasuk dalam AI anak-anak. Karena apa? Apa yang kita butuhkan, mereka bisa menyediakan itu. Ya, barangkali lupa jalan pulang, ya, itu bisa. Tapi kalau yang rumah kalian udah ada di map, kalau nggak ada yang minimal desanya lah, gitu ya. Yang detail juga, jangan sampai keliru mau ke Bandung misalkan ya, Bandung Jogoroto, keliru Bandungnya Jawa Barat. Oh, hanya nyampe ya ini ya. Soalnya saya pengalaman juga pernah. Kemarin servis Banjari ya di Kediri, itu saya ikut mapnya dari pengrajinnya ya, diteruskan katanya di Kunjang sih seperti itu. Tapi kok makin lama kelamaan saya kok sampai ke Pare, ke kampung Inggris, makin jauh gitu loh, lewatin tujuan yang harusnya saya capai gitu. Jauh. Ternyata yang terjadi apa, beliau salah meneruskan mapsnya. Itu mapsnya customernya dikirim ke saya. Nah itu juga bisa ya anak-anak ya. Makanya harus dipastikan dulu betul. Tapi kalau saya ngambil sisi positifnya ya sambil keliling Kediri ya, sampai ke kota. Itu. Ini navigasi cerdas yang hampir semuanya sudah membersamai kita dalam sehari-hari kan? Ya apa tidak? Ya. Kalau kalian ke Mojokerto, ke Sunrise yang belum pernah, nah pastinya pakai Google Maps juga kan? Nggak mungkin tiap pertigaan tanya orang. Pasti banyak malunya ya daripada harus bertanya terus gitu ya. Nah itu kemudian, nah ini anak-anak, mengapa sih kita harus belajar atau menguasai AI itu? Jangan sampai AI yang menguasai kita anak-anak ya. Pertama, mempelajari AI hari ini adalah investasi untuk kesuksesan Anda di masa depan. Nah maka dari itu mari kita nyalakan semangat belajarnya. Yang pertama, ada peluang karir masa depan anak-anak. Banyak sekali peluang kerja yang terbuka lebar kalau kalian sudah menguasai AI di tahun yang akan datang. Barangkali kalian menjadi seorang apoteker yang ahli AI juga, itu semakin bagus lagi tentunya. Kemudian ada aspek kreativitas, AI menjadi rekan dalam eksplorasi kreativitas dari seni hingga penulisan. Kalau kalian agak kurang moodnya untuk menulis, untuk berkreasi, silakan diskusi dengan AI ya. Nanti akan dibantu di situ. Ya, yang penting promptnya jelas. Prompt itu adalah kata kuncinya yang kalian input di dalam AI tadi. Kemudian meningkatkan produktivitas. AI adalah alat ampuh untuk menyelesaikan tugas dengan lebih cepat dan efisien, betul? Kalau kalian membuat desain dari awal itu pastinya lebih lama. Tapi kalau kalian dibantu dengan AI, maunya idenya seperti apa, mereka akan memberikan opsi-opsi. Atau kalau kalian belajar, atau kalau kalian mau membuat puisi, membuat apa, tinggal munculkan apa, nanti langsung cepat. Daripada kalian harus mikir lama, tapi harus kembali lagi anak-anak, harus diolah lagi, jangan kemudian langsung dicomot begitu saja ya. Kemudian berpikir kritis dan logis. Memahami AI membantu kita mengembangkan kemampuan analisis dan pemecahan masalah yang lebih baik. Oke anak-anak, nah pada kegiatan ini nanti kita akan mencoba untuk membuat poster menggunakan Canva AI ya, nanti ya. Semua sudah punya akun Canva kan?
Sudah. Baik yang menggunakan akun belajar maupun yang akun basic atau akun umum. Tapi lebih baik pakai akun belajar ya anak-anak ya. Karena nantinya kalau akun belajar semuanya bisa gratis kan, elemen-elemennya, desainnya gitu. Baik anak-anak, sekarang silakan bisa membentuk kelompok, boleh berhadapan-hadapan gitu ya, menjadi 3 kelompok. Silakan dikondisikan saja, tetap di sekitar sini saja, tidak perlu jauh-jauh. Boleh di sebelah sana, boleh di sebelah sana. Ya, silakan. Anak-anak sudah terbentuk kelompok ya? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke, sudah terbentuk semua. Nanti silakan sambil dicatat poin-poin penting yang akan saya sampaikan terkait materi kita pada hari ini anak-anak. Terkait dengan konsep dasar AI ya. Ya, ini nantinya adalah memastikan siswa memiliki pemahaman yang kuat tentang apa itu AI dan bagaimana teknologi ini beroperasi dalam kehidupan sehari-hari. Bicara tentang AI anak-anak, di sini tentunya kalian sudah sering berkesinambungan dengan AI. Misalkan rekomendasi musik YouTube kalian yang sering kalian play, musik apa itu pasti akan muncul, betul? Yang sukanya dangdut ya munculnya dangdut ya. Yang sukanya pop ya kan? Seperti itu. Yang sukanya Korea pasti yang K-pop itu juga munculnya K-pop seperti itu. Kemudian ada filter media sosial juga anak-anak sama. Di media sosial kalian kontennya pun juga akan mengikuti apa yang sering kalian cari atau kalian kunjungi. Atau kalau di TikTok itu apa FYP ya biasanya ya. Itu yang sering muncul seperti itu. Ada juga asisten suara anak-anak yang biasanya sering ngobrol dengan Google. Oke Google, materi ini apa gitu kan? Nah itu bisa ya dengan suara. Kalau males ngetik, males kopas, maunya ngobrol pakai suara itu juga bisa. Kemudian di dunia medis anak-anak, contohnya AI apa? Kalian pernah mengakses Halodoc? Pernah. Atau pernah tahu ya? Nah itu kan ada opsi-opsi ya, kalau mau konsultasi dan sebagainya, kondisinya seperti apa, maka nanti akan diberikan kalau kalian nyebutnya KIE ya mungkin ya, atau ada namanya itu ada apa, kondisinya seperti apa, maka sarannya seperti apa kan seperti itu ya. KIE itu juga sama, termasuk juga AI juga anak-anak. Oke, kalian sudah mengenal ChatGPT kan pastinya ya. Biasanya cari apa di ChatGPT? Suruh buat apa? Tugas. Tugasnya bentuknya apa misalkan? Contohnya yang lebih spesifik. Matematika. Matematika itu soalnya yang diupload terus minta jawabannya gitu. Ya, apalagi selain itu. Barangkali ada ide-ide selain langsung jawaban gitu loh. Ada nggak? Apa? Mungkin membuat apa biografi atau apa? Jurnal. Ya, apalagi tadi? Rel? Membuat puisi juga bisa ya, anak-anak ya. Nah, kira-kira bentuk promnya apakah langsung buatkan saya puisi gitu? Seperti itu biasanya? Tidak. Bagaimana biasanya promnya kalian? Apa? Panjang? Panjang. Bagaimana biasanya? Bisa sambil dibuka. Ini saya munculkan. Nah, ini anak-anak ya. Jadi kuncinya kalau kalian mau membuat atau mau dibantu oleh ChatGPT atau AI apapun, baik Gemini, ChatGPT dan sebagainya, itu harus jelas promnya ya dulu ya. Kalian selaku apa? Di sini saya seorang murid kelas 10 jurusan farmasi. Jadi jelas identitas kalian ya. Yang apa? Karena kita maunya mau membuat kan poster di Canva AI, maka kita minta tolong untuk dibuatkan promnya. Jadi prom ini isinya untuk membuatkan prom ya. Tolong buatkan prom yang efektif sehingga Canva AI bisa menghasilkan poster yang sesuai dan menarik. Ini anak-anak, kalau kalian sudah dapat hasil dari promnya ya, itu kalau memang masih belum oke, masih bisa untuk dievaluasi lagi seperti itu atau dikurasi. Contohnya ini, dia udah jawab oke, kalau kamu mau bikin poster dengan Canva AI, nah ini udah ada ya kan. Nah ini juga ada ditawarin lagi, kalau memang jadi AI itu tidak berhenti di hasil awalnya saja, tapi akan memberikan
saran-saran yang lebih lanjut kalau sekiranya bisa menunjang karya kita nantinya. Nah, ini kan, ini juga pilihannya saya suruh membuat yang versi fun. Oke. Nah, jadilah promnya seperti ini. Nah, kalau sudah, ini yang biasanya saya biasakan ya, kalau memang sudah cukup ya, bisa ditutup dengan terima kasih atau sudah cukup ya. Jadi jangan sampai wis mandek ya. Makanya dia jawab seperti ini. Ya, sama-sama dan sebagainya. Kalau ditawarin lagi, kalau memang sesuai silakan boleh. Sampai hasilnya benar-benar autentik ya anak-anak ya. Yang sesuai yang kita inginkan. Jangan sampai masih ngambang gitu ya. Oke. Nah, setelah dari sini, kan sudah jadi nih, saya copy promnya dari sini. Namun anak-anak, kekurangan di Canva AI atau Canva AI-nya itu masih menggunakan bahasa Inggris ya konten-kontennya. Jadi lebih baik kalau yang dihasilkan dari Canva AI-nya cukup secara visualnya saja atau gambarnya saja. Ya, dari sini saya copy, kemudian saya masukkan ke dalam Canva-nya. Jadi di sini ada menu Canva AI Canva ya atau AI Canva, di copy di sini nanti promnya akan muncul yang kita inginkan. Ini ngopinya dari sini aja ya anak-anak ya, jangan dibawa nanti semua. Tinggal di paste, kemudian ini ada pilihannya, mau dibuatnya desain atau media sosial, presentasi, WhatsApp dan sebagainya itu ya. Ini coba kita pilih desain. Kemudian ini perintahnya anak-anak, mau dibuatkan gambar atau seperti apa ya. Nah, kalau dibuatkan gambar ada pilihannya di sini. Ini banyak ya gayanya, yang mau diinginkan seperti apa. Ini juga ada ukurannya, kalau kalian mau membuatnya harus sesuaikan dengan kebutuhan. 4.3 ya, 4:3 ini biasanya untuk Instagram. Ya, yang kecil itu loh. Kalau ini yang panjang untuk story-nya. Langsung jadi anak-anak. Namun apa yang terjadi? Karena kontennya masih bahasa Inggris ya, ini kekurangannya di sini. Sehingga nanti tugasnya anak-anak nanti berkelompok membuat saja desain menggunakan AI Canva tapi tanpa teks. Baru setelah itu diedit, ditambahkan teks. Caranya bagaimana? Langsung klik edit nanti. Kalau ini sudah tidak bisa diganti anak teksnya, makanya lebih baik hanya gambar saja tanpa teks ya. Tuh, nanti baru ditambahkan teks sendiri. Ini. Baik. Jelas, ada yang mau ditanyakan? Tidak. Sudah cukup ya? Oke. Sekarang anak-anak bisa mulai untuk membuka ChatGPT-nya di HP masing-masing. Ya, tugasnya adalah membuat poster tentang menjaga kesehatan ya, apapun itu bebas. Terkait mencuci tangan, menggosok gigi, makan makanan bergizi dan sebagainya. Silakan boleh kesepakatan masing-masing kelompok. Semuanya boleh action mencoba ChatGPT-nya dulu ya. Kemudian saling bertukar dengan teman-teman prompt mana yang paling efektif ya. Itu. Setelah itu nanti di-copy di Canva AI. Kemudian linknya Canva di-share ke teman-teman biar bisa saling menambahkan konten di dalamnya ya. Paham ya? Buka ChatGPT-nya. ChatGPT boleh, Gemini boleh. Temanya boleh disepakati dulu, temanya mau apa. Ya, kesehatan kan banyak ya. Formnya sudah oke. Boleh ditunjukkan ke saya dulu, nanti biar disepakati. Setelah itu langsung masuk ke Canva AI-nya. Dan diedit, nah itu nanti linknya di-share ke teman-teman, biar bisa sambil ngedit bareng-bareng. Sekarang silakan untuk masing-masing kelompok, kan sudah promnya udah nemu semua ya, sudah sesuai, sudah oke. Sekarang saya minta tolong untuk kelompok satu dulu dibacakan promnya, silakan. Buat desain poster edukatif tentang bahaya merokok bagi kesehatan. Gunakan gaya visual modern dan
informatif dengan warna dominan merah, hitam, dan putih untuk menonjolkan kesan peringatan. Sertakan elemen gambar seperti asap rokok, paru-paru hitam, tanda larangan merokok, dan tengkorak kecil sebagai simbol bahaya bertema kartun. Ya, itu prompt dari ChatGPT ya? Ya, oke, baik. Terima kasih untuk kelompok 1. Berikutnya kelompok 2. Silakan untuk dibacakan promptnya. Ya, boleh dari sini dulu, terus kemudian hasilnya nanti. ChatGPT-nya dulu. Saya seorang pelajar farmasi kelas 11 ingin membuat poster tema cuci tangan untuk kesehatan. Buatlah prompt untuk Canva AI supaya dapat dipahami dan mudah serta efisien. Hasilnya? Buat poster edukatif bertema cuci tangan untuk kesehatan yang menarik untuk pelajar farmasi kelas 11. Desain harus bersih, cerah, dan informatif. Sertakan ilustrasi tangan sedang dicuci dengan sabun dan air mengalir, gelembung sabun, dan simbol kesehatan seperti ikon hati atau salib hijau. Oke, sangat lengkap ya. Terima kasih. Sekarang kelompok 3. Sekarang dibacakan dulu prompt yang di ChatGPT dulu, baru hasilnya. Buatkan prompt AI untuk Canva AI hanya gambar tanpa tulisan untuk diedit sendiri nanti. Terus hasilnya, yang mana hasilnya yang dipilih? Itu ada beberapa opsi ya, terus dipilih yang paling efektif ya. Hasilnya latar belakang poster edukasi kesehatan dengan ikon medis seperti stetoskop, hati, dan tanda plus, warna putih dan biru muda, tampilan bersih dan modern, ada ruang kosong untuk teks tanpa tulisan. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kita semua ya, anak ya. Karena sudah berhasil untuk membuat prompt yang efektif, dan berikutnya silakan dilanjutkan untuk ke Canva AI-nya ya. Dimasukkan prompt itu, kemudian dipilih jenis atau gayanya dari desain yang mau dibuat, dan nantinya silakan untuk diedit bersama-sama dengan teman-temannya ya untuk memasukkan teksnya. Ya, silakan. Nanti kalau sudah, silakan untuk dikirim ke folder Canva yang sudah saya invite teman-teman ya. Di situ ada kelompok 1 tadi Nawang ya tadi, kemudian kelompok 2 tadi siapa kelompok 2 tadi? Ivana. Kemudian kelompok 3-nya tadi Haikal ya. Oke, silakan dikerjakan. Ini adalah hasil karya poster kalian ya. Desain posternya menggunakan Canva AI. Ini sudah ada kelompok 1, kemudian ada kelompok 2, dan juga kelompok 3 yang sudah masuk untuk tugasnya. Setelah ini silakan disampaikan terkait dengan tema dari masing-masing poster dari masing-masing kelompok ya, begitu. Silakan dipersiapkan untuk masing-masing kelompok yang menyampaikan. Silakan untuk kelompok 3 bisa menyampaikan dulu hasil kerja kelompoknya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut hasil kerja kelompok kami dari membuat desain di Canva AI menggunakan ChatGPT. Jadi untuk yang pertama, kita meminta ChatGPT untuk buatkan prompt AI untuk Canva AI hanya gambar tanpa tulisan untuk diedit sendiri nanti. Nah, terus itu masih kita evaluasi lagi untuk tema, yaitu tema kita memilih untuk kesehatan. Jadi kita pilih-pilih lagi untuk banyak sekali ini, terus kita pilih satu, yaitu dengan berjudul kurangi konsumsi makanan cepat saji demi kesehatan yang lebih baik. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Terima kasih. Selanjutnya kelompok 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan
roster dari Canva AI kami. Pertama-tama kami membuka ChatGPT untuk menentukan prompt untuk membuat poster tersebut. Lalu ChatGPT memberikan prompt sesuai dengan yang saya inginkan. Setelah itu saya mengevaluasi kembali untuk promptnya. Jika ada yang kurang saya tambahin lagi. Habis itu saya tempel di Canva AI sama ukuran bentuknya sehingga Canva AI memberikan desain poster yang saya inginkan tadi. Judulnya apa posternya? Judulnya mencuci tangan. Oke, baik. Terima kasih, cukup. Boleh diakhiri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil poster kami. Pertama, ini hasil kerja kami, poster bertema bahaya merokok dengan form ChatGPT. Pertama-tama kami membuat form di ChatGPT bahaya merokok. Kedua, menyalin hasil form dan disalin di Canva AI, kemudian mencari template yang sesuai dengan tema kami. Kemudian Canva AI memberikan poster yang saya inginkan tadi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk saya. Baik, terima kasih anak-anak. Untuk proyeknya sudah selesai, mulai dari kita membuat prompt di ChatGPT, kemudian juga membuat poster dengan menggunakan Canva AI-nya juga sudah selesai. Jadi harapannya ke depan kalian bisa memanfaatkan AI dengan bijak ya anak-anak ya. Makanya tadi ada kegiatan evaluasi untuk hasil prompt dari ChatGPT-nya. Jadi jangan kemudian langsung diambil begitu ya anak-anak ya. Sepakat? Sepakat. Belajar AI seru, kreatif, menyenangkan. Baik anak-anak, sekarang silakan untuk mengakses link ini, background. Ya, terima kasih. Di sini nanti ada materi dan juga soal. Bisa untuk kalian belajar, evaluasi ya. Sudah masuk semua ya? Baik, akan segera kita mulai. Di situ ada materinya, dibaca dulu. Setelah itu ada soalnya ya. Muncul ya? Muncul apa tidak? Itu ada materi, kemudian ada soalnya. Silakan bisa diakses sambil dibaca-baca materinya, kemudian dikerjakan soal yang ada ya. Baik anak-anak, tadi kita sudah mengakses link background untuk evaluasi, yaitu untuk materi dan juga ada evaluasinya. Yang berikutnya silakan akses lagi backgroundnya untuk kita melatih berpikir komputasional kita anak-anak ya. Silakan boleh di scan lagi untuk barcode-nya atau pakai kode juga boleh. Hanya ini logika ya anak-anak ya, jadi cepat. Baik, sudah selesai semua? Sudah, baik, terima kasih. Semuanya berdiri ya. Loh, ikutin. Gerak, Mat. Lagi ya, semangat lagi ya. Tarik. Very good. Putar. Belum mandi? Masih ada lagi. Belum, ayo lagi.
Jalan. Paskan, gerakannya. Sudah selesai ya. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali anak-anak. Oke, baik anak-anak. Terima kasih untuk pertemuan kita pada hari ini. Kira-kira apa yang menarik pada pembelajaran hari ini anak-anak? Ice breaking yang menarik ya. Terus kita tadi juga sudah ngobrol dengan ChatGPT ya, sehingga dibuatkan prompt, kemudian juga dibuatkan desainnya dari Canva AI juga kan? Menarik bukan tadi? Menarik. Tentunya sangat menarik ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa untuk minggu depan dipelajari terkait dengan coding dan KA-nya, sehingga minggu depan kita bisa lebih maksimal lagi dalam belajar. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini, kita tolong ketua kelas untuk dipimpin berdoa. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya anak, terima kasih untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Selamat.